حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, salat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Kabair. Saat ini kita sudah memasuki dosa besar yang ke-60. Dosa besar yang ke-60. Dosa besar yang ke-60 ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-wasilatu fi sya'riha wal mutafallija wal washimah. Perempuan-perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut yang lain. Kalau bahasa kita sekarang menggunakan wig. Merenggangkan gigi untuk kecantikan, ya, giginya normal, kemudian diotak-atik dan bertatu. Semua perbuatan ini termasuk dosa besar berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dicantumkan oleh Imam Dzahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair, masuk dalam dosa besar yang ke-60. Sebelum saya membaca apa yang ditulis di dalam kitab Al-Kabair ini, dosa besar ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 119, di mana di dalam surat An-Nisa ayat 119 ini Allah Subhanahu wa taala mencantumkan pernyataan syaitan terkait dengan cara mereka menyesatkan manusia, menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Tadi juga dibaca, walaupun bukan ayat ini, dibaca oleh imam kita terkait dengan sumpahnya iblis untuk menyesatkan manusia. Tujuannya apa? Agar manusia ini, agar sebagian besar manusia ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi itu tujuan, agar mereka kufur nikmat dan kufur agama. Salah satu bentuk kufur nikmat adalah apa yang Allah sebutkan juga di dalam surat An-Nisa ayat 119, di mana iblis mengatakan, dan pasti akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah-ngubah ciptaan Allah.
akan aku suruh mereka mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis yang akan kita baca ini, termasuk perbuatan merubah-rubah ciptaan Allah. Maka perbuatan-perbuatan ini termasuk perbuatan yang memang dipromosikan oleh iblis, ya, dipromosikan oleh syaitan, dan benar-benar manusia mengikuti dan meneladani serta mengamini apa yang memang disampaikan oleh iblis. Dalil tentang besarnya dosa orang-orang yang melakukan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, la'anallahul wasila wal mustawsila wal washima wal mustawshima wan namisa wal mutanammisa wal mutafallijati lil husn al mughayyirati khalqallah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan. Allah melaknat perempuan. Kenapa perempuan yang disebut di dalam hadis ini? Apakah kalau laki-laki menyambung rambutnya dengan rambut yang lain tidak terkena laknat? Lebih lagi, ya. Kenapa perempuan? Karena kebiasaan menyambung rambut itu ada pada tradisi kaum wanita, bukan laki-laki. Kalau ada laki-laki yang pakai wig, wah itu berat. Perlu dipertanyakan rujulannya, kelaki-lakiannya itu. Maka yang disebut perempuan di sini dalam konteks kebiasaan masyarakat, itu memang perbuatan ini muncul dari kalangan kaum wanita. Bukan membatasi dosanya hanya untuk kaum wanita. Allah melaknat. Kalau sudah ada laknat berarti itu dosa besar. Karena salah satu definisi dosa besar itu perbuatan yang pelakunya dilaknat. Itu salah satu kriteria dosa besar. Semua perbuatan yang pelakunya dilaknat berarti itu dosa besar. Apa itu laknat? Laknat itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Maka orang yang dilaknat, dia dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dan ingat, surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. La'anallahul wasila wal mustawsila. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut. Perempuan yang menyambut rambut siapa berarti? Ya. Mereka yang membantu, yang menyambungkan. Itu dilaknat. Dan yang meminta disambungkan, ya perempuan yang rambutnya disambung. Jadi dua-duanya terkena laknat. Maka kalau ada saudara kita, ya, atau istri kita, anak perempuan kita yang berprofesi nyalon, ya, nyalon bukan nyalon pilkada, apa? Biasa hiasan itu, ya, rias, ya. Maka ingatkan, hindari, jangan mau memasang rambut palsu untuk orang lain. Ya, kalau tidak mau kena laknat, hindari, jauhi, ya. Karena ada sebagian orang melakukan itu dengan alasan, saya kan tidak menyambung rambut saya hanya membantu. Ya, ini pekerjaan saya. Ya, kita harus ingat bahwa kita sebagai seorang muslim dan muslimah, di antara bentuk penghambaan kita kepada Allah itu ya taat patuh kepada Allah. Namanya abdullah. Abdun itu hamba.
hamba ini tidak disebut hamba kalau tidak patut terhadap tuannya. Dan Allah sudah menegaskan melalui Nabi Muhammad SAW, perbuatan tersebut diharamkan. Ya, ini ujian. Ya, salah satu ujian kita itu, kita ini mendapatkan perintah dan larangan, tidak diberi kebebasan hidup sakarepe dhewe. Kemudian wal washima wal mustaushima, perempuan yang menato. Washim itu menato, Pak, dengan ukiran, biasanya dengan apa, diukir dengan api atau apa itu, sehingga melekat betul. Ya. Dan di sini perempuan, Pak, karena dulu masyarakat jahiliyah itu biasa melakukan itu, perempuannya. Nah, jadi yang tato-tatoan itu, mohon maaf, itu bukan simbol modernitas, itu bukan modern, Pak, itu masyarakat jahiliyah sudah melakukan itu. Kan sebagian orang itu kalau pakai tato itu kelihatan keren, lanang modern gitu. Sekarang perempuan juga banyak, naudzubillah. Itu ternyata sejak 1400 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya itu sudah muncul. Jadi itu tradisinya masyarakat siapa? Jahiliyah. Jahiliyah, bukan simbol apa, kemajuan, peradaban, itu kemunduran. Wal washimatu wal mustaushimah. Jadi yang mentato dan yang minta ditato. Wan namisatu wal mutanammisah, perempuan yang menguris bulu alis di wajahnya dan wanita yang meminta untuk dikuris alisnya. Dikuris itu dipotong atau dihilangkan bulu alisnya, dihilangkan atau dicabut selama bulunya normal. Dan itu banyak dilakukan oleh wanita-wanita kita. Ma'asyiral muslimin, bulu alis ini, Pak, ciptaan Allah yang luar biasa ini. Allah meletakkan di sini dengan porsi bulu seperti ini, Pak, itu tidak main-main. Allah menciptakan segala sesuatu itu biqadar, dengan ukuran, dan itu pemberian yang sangat mahal. Tapi manusia tidak mensyukuri nikmat Allah. Bulu alis yang indah, ya, itu sekarang dicukur, Pak, diganti dengan spidol. Ya, kan itu ukiran itu, Pak, itu spidol, ya. Subhanallah, hakadha manusia. Allah kasih yang terbaik diganti. Apa yang mendorong mereka? Biasanya apa? Tasyabbuh, ingin menyerupai orang-orang di luar Islam. Dua-duanya terkena laknat, yang mencukur atau mencabut dan yang minta. Apa kemudian Nabi SAW mengatakan, wal mutafallijati lil husn, perempuan yang merenggangkan gigi untuk mendapatkan kecantikan, wal mutafallijati lil husn al-mughayyirati khalqallah. Ya, ini yang saya katakan tadi, saya membaca firman Allah An-Nisa ayat 119. Ya. Kata Nabi, perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi untuk mendapatkan kecantikan, al-mughayyirat, mereka-mereka yang merubah ciptaan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di hadis selanjutnya
yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Thamanul kalbi waddam haramun." Upah hasil penjualan anjing dan darah itu haram. Wa kasbul baghi, demikian pula hasil dari, mohon maaf, melacurkan diri, itu haram. Wa la'anal washimata wal mustaushimah, dan beliau melaknat perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Wa akilar riba wa mukilahu, beliau melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan dari hasil riba. Wa la'anal musawwirin, dan Allah melaknat orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum, ini penegasan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haramnya perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis ini. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai hamba Allah, mari kita patuhi apa yang diperintahkan kita jalankan, yang dilarang kita tinggalkan. Jangan membantah, jangan menolak. Bahkan kalau tidak mampu, belum mampu mengerjakan atau belum mampu meninggalkan, jangan melawan. Jangan melawan, Pak. Melawan itu artinya kita menolak. Ya. Ini aturan apa? Ini aturan apa? Kok gini nggak boleh? Gini nggak boleh? Hati-hati, Pak. Itu ucapan yang berbahaya sekali. Kalau belum bisa meninggalkan larangan Allah, akui kelemahan kita. Itu masih, insya Allah masih ada kemungkinan kita bisa bertaubat. Tapi kalau sudah menentang, apalagi melecehkan. Karena sebagian kaum muslimin itu melecehkan hukum-hukum yang terkait dengan bab-bab seperti ini, Pak. Ini kok dilarang. Ya. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah itu diantaranya patuh. Dan itulah esensi dari ubudiyah, kehambaan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperbolehkan ma'asyiral muslimin kita melakukan perbuatan merapikan atau menghilangkan jika tumbuh di tubuh kita, jika tumbuh di tubuh kita ini tumbuh sesuatu yang tidak lazim, boleh. Ya, maka kata para ulama seperti umpamanya alis yang terlalu tebal, tidak lazim, boleh, Pak, dikembalikan normal. Mohon maaf, gigi umpamanya tumbuhnya tidak di dalam tapi di luar, boleh, Pak. Jadi dalam rangka menormalkan itu boleh, bukan dalam rangka mempercantik. Sudah normal dirubah, itu diperbolehkan. Maka kondisi-kondisi yang tidak normal itu boleh dirubah, ya, dioperasi, dicabut. Kalau ini ada yang sampai tebal, Pak, itu perempuan itu ada tebal sekali sehingga tidak lazim, berbeda dengan yang lain, boleh dirapikan. Ini tidak termasuk larangan atau yang terkena larangan. Jadi kondisi-kondisi tidak normal itu boleh kita menormalkan kembali. Dan termasuk larangan ini jelas-jelas adalah apa yang saat ini disebut dengan operasi plastik. Ya, tentu bagi yang normal. Kalau ada kan operasi, Pak, bagi orang yang nggak normal, umpamanya atau terkena musibah apa gitu, maka boleh. Tapi yang normal sudah baik, kulitnya sudah diberi kulit yang baik, hanya berbeda warna, pengen warna yang lain. Dari hitam dibuat putih, operasi plastik. Dari putih dibuat hitam.
termasuk operasi plastik anggota-anggota tubuh. Biasanya juga dilakukan oleh kaum wanita. Maka ini termasuk hal-hal yang dilarang dan itu termasuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Ini posisi wajah seperti ini dengan posisi bagian-bagian tubuh seperti ini tuh Pak, itu tidak Allah ciptakan tanpa ukuran. Ya. Semuanya ini ada ukurannya, ada manfaatnya. Ya terima apa yang Allah berikan kepada kita. Wallahu alam bissawab. Dan apa yang kita pelajari hari ini perlu juga kita ingatkan kepada saudara-saudara kita. Sampaikan kepada mereka, terutama wanita-wanita kita. Ya kalau kemanten ada hajatan, sudah gak perlu berubah-ubah ciptaan Allah buat apa. Ya, ini diterima apa adanya. Bukan apa adanya, ini sudah luar biasa Pak. Ya, alis ini luar biasa. Ya, indahnya luar biasa. Ya itulah cara-cara setan menyesatkan manusia Pak. Kok bisa diganti spidol, diganti apa itu? Serot lah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Naam. Ya. Iya. 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 Jadi kalau pacar itu tidak termasuk tato Pak. Washima itu sesuatu yang melekat terus. Pacar itu kan hilang nanti, walaupun mungkin sepekan. Ya, dan itu bagian dari kecantikan, tidak ada masalah. Selama memang air bisa meresap. Ini yang pertama. Yang kedua, tato itu wajib dihilangkan jika tidak memudaratkan tubuhnya. Maka orang yang menggunakan tato Pak, wajib dihilangkan. Namun ada tato-tato yang memang kalau dihilangkan itu bisa ya memudaratkan tubuhnya atau dia tidak tahan, terlalu sakit. Maka ini dispensasi lah. Tapi apakah wajib? Hukum asalnya wajib. Semua larangan Allah itu ya kita tinggalkan. Ketika meninggalkan, bekas-bekasnya juga harus dihapus. Ya. Selama memang bisa dihapus, bisa dihilangkan. Ya. Saya pernah mendengar katanya ada beberapa itu yang memang sulit. Wallahualam ada juga mudarat katanya. Itu beda lagi. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita bisa menghilangkan, ya hilangkan. Bagaimana dengan stiker? Nah, ya, itu tentu tidak termasuk Pak. Ya stiker itu kan mainan dulu itu ya, masih ya tidak termasuk. Tapi itu ya langkah-langkah menuju tatoan Pak. Ya buat apalah tubuh kita ditambahi berbagai macam aksesoris gambar-gambar di tubuh, itu buat apa? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hukum gambar ini, ya, seingat saya itu sudah masuk pada dosa besar yang ke-44, termasuk dosa besar. Dan saya sudah menjelaskan, melukis atau menggambar yang diharamkan itu yang pertama membuat patung itu jelas, Pak. Para ulama hampir semuanya sepakat. Wallahu a'lam mungkin sepakat. Patung, sawara. Yang kedua, terkait menggambar lukisan, itu para ulama, mayoritas ulama mengharamkan. Mayoritas. Dan yang diharamkan adalah menggambar manusia dalam bentuk yang utuh, lengkap. Kepala, badan, kaki, mata, semuanya ada. Itu pandangan para ulama. Ya. Silakan juga dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sering dikaji, Pak, karya Imam Nawawi. Itu termasuk juga disebutkan larangan hadis-hadis terkait dengan menggambar makhluk hidup. Yang dilarang menggambar utuh, lengkap. Jadi seperti ya kalau tinggal diberi nyawa aja, tinggal diberi nyawa dia jalan. Ya, itu menggambar yang model seperti itu dilarang. Maka kalau kita ingin menggambar, ya, gambar boleh hanya sebagian, setengah badan, yang pertama. Atau kalau utuh, hilangkan bagian-bagian yang ya tidak memberikan gambar yang utuh gitu, Pak. Biasanya itu kalau kawan-kawan yang mengerti, mereka menggambar tapi wajahnya kosong umpamanya. Itu yang lebih aman, Pak. Karena ini pendapat hadisnya ada, pendapat mayoritas ulama. Memang ada sebagian kecil, ya saya sampaikan. Mungkin kalau di luar sana kita mendengar, oh nggak apa-apa, ya nggak boleh potong. Ya itu ada pendapat seperti itu, tapi itu pendapat minoritas, pendapat sebagian kecil ulama. Kalau saya sampaikan untuk kehati-hatian dan lebih aman, kita keluar dari khilaf, ya. Maka jangan menggambar makhluk hidup secara utuh. Yang tidak boleh itu makhluk hidup, manusia dan hewan. Hewan pun demikian, jangan yang persis, utuh. Ya. Tapi kalau mau, hilangkan bagian wajahnya atau ada wajahnya tapi dikosongkan. Seperti itu. Itu agar kita tidak terkena larangan. Ya, itu bisa dilihat di dalam dosa besar yang ke-44, Pak. Larangan untuk menggambar. Ya. Iya, semua, pokoknya gambar-gambar apapun, jangan persis makhluk, Pak. Manusia jangan digambar seperti manusia gitu. Ya, hilangkan saja bagian-bagian tertentu. Atau gambar setengah badan silahkan. Ya. Oh iya, makanya betul, tetap intinya jangan menggambar yang utuh. Itu kalau mau selamat. Ya. Lah Ustadz, di sana ada Ustadz bilang boleh. Ya memang saya katakan khilaf, tapi ingat minoritas, mayoritas mengharamkan. Ya. Termasuk dalam mazhab Syafi'i. Ya mohon maaf sekali karena ya ketika kita menyampaikan ini ada orang yang nyeletuk, Pak. Wah. Iki alirannya, tidak ada aliran, Pak. Ini fikih dari dulu sudah seperti ini. Jadi jangan membuat fitnah. Itu loh. Hanya kita saja belum baca atau mungkin guru-guru kita belum menyampaikan. Iki alirannya, hati-hati, gambar tidak oleh. Iki alirannya, wah. Ya silakan dibuka di buku-buku. Ini buku-buku klasik, bukan buku-buku yang ditulis oleh orang-orang sekarang. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu silakan dibuka. Tapi itulah, tapi tidak semua gambar. Jadi kalau mau menggambar, Pak, gambarlah pemandangan gunung silakan. Ya. Gambar makhluk silakan tapi setengah badan atau utuh tapi ya hilangkan bagian wajahnya umpamanya. Itu seperti itu. Nanti muncul lagi pertanyaan, sekarang sudah ya gambar itu bagian dari sarana belajar. Gambar itu bagian dari ilmu yang memang dibutuhkan. Ya, kalau kata-kata memang dibutuhkan harus, ya silakan. Ya. Sudahlah, jangan dikonfrontasi, Pak.
Kita ini seringkali suka, wah gimana kalau gini, gimana sekarang. Dan ingat, agama itu menjadi penilai. Yang menilai apa yang terjadi, bukan fakta menilai agama. Jangan dibalik. Hati-hati Pak. Oh sekarang sudah gini. Berarti gimana? Hukum agama dirubah? Ya tidak. Ya. Bukan dirubah, tidak boleh, agama tidak boleh dirubah. Kecuali memang persoalan-persoalan ijtihad. Ijtihad itu yang memang kesimpulan-kesimpulan itu dari nas-nas yang memang belum pasti. Ya, itu beda lagi Pak. Nanti itu ranah fikih lah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi soal terkait tadi gambar itu ya hindari. Ya, gambarlah gambar yang lain. Ya. Nanti muncul lagi Pak, saya ditanya, bagaimana sekarang ini butuh sketsa polisi? Ya silakan digambar kalau itu dibutuhkan. Ya. Islam ini gampang kok. Dan dibutuhkan tidak usah dilakoni. Tapi kalau memang harus menggambar wajah untuk mengidentifikasi pelaku kriminal, ya silakan, gitu loh. Kalau bisa setengah badan ya setengah badan. Oh tidak bisa harus di semuanya. Wah ngotot, silahkan. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah kita tutup majelis kita ini dengan yeah. Iya. 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 Nggih. Di apa, Pak? Iya. Jadi yang pertama, wallahualam, gigi palsu itu Pak, harus dicabut, saya kira tidak. Wallahualam bishawab. Saya belum menemukan keharusan. Ya, orang harus mencabut gigi palsunya ketika meninggal dunia. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang harus dicabut dari bagian tubuhnya, walaupun itu gigi palsu. Dan tentunya gigi palsu itu kan karena memang boleh menambal atau membuat gigi boleh Pak. Ya, itu diperbolehkan di dalam Islam. Termasuk di zaman Nabi itu ada sahabat yang hidungnya hilang karena perang. Itu kemudian datang kepada Nabi ingin memasang hidung dari emas Pak, diperbolehkan ya, untuk menambal itu. Yang kedua, untuk alis umpamanya kalau sudah tua, ya wallahu a'lam bishawab, saya kira dibiarkan saja Pak. Ya sudah tua lah. Saya khawatir kemudian merubah-rubah. Ada hadis Nabi terkait dengan wanita yang di zaman Nabi itu rontok rambutnya karena penyakit rontok. Ya, mungkin sekarang seperti orang yang di kemo, kanker ya. Dulu itu ada namanya hisba atau hasba. Jadi terkena penyakit yang membuat rambutnya rontok. Lalu dia minta izin untuk dipasangkan rambut palsu, dilarang oleh Nabi. Ya, dilarang oleh Nabi. Dan itu semua pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi wallahu alam, ya menurut saya ya dibiarkan aja lah. Kecuali sampai kelihatan berbeda sekali itu Pak. Kalau cuma rontok-rontok biasa, ya itu mudah-mudahan menjadi pertanda ya sudah tua, berarti sudah harus tahu diri, seperti itu. Wallahu alam bishawab. Seperti saya tambahkan, boleh enggak merubah uban? Ya, uban boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena memang ada anjurannya. Uban ya, itu tidak merubah ciptaan Allah, tapi tidak diperbolehkan dengan warna hitam. Tuh. Jadi ada hal-hal yang memang dibolehkan, ada hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Yang dilarang kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.